Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sore ini kita lanjutkan cerita di Antara Dendam dari Mas Pudak Brahma. Cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita Jalan Dendam. Bagaimana perjuangan Mian dan teman-teman seperjuangannya mempertahankan kebenaran dalam dunia yang dipenuhi oleh keserakahan dan keangkaramurkaan dari manusia-manusia yang bersekutu dengan jin-jin kafir. Seperti apa kelanjutan cerita Jalan Dendam? Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Seusai berhasil mengalahkan Sasi, Moza dan yang lain melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, goa tersebut berakhir pada sebuah jurang yang dalam. Kenyataan itu memaksa Moza harus kembali ke mulut goa. Langkah Moza terhenti saat mendekati palagan Mian. Ia tahu Mian kesulitan menghadapi senjata cakra Romo Cakra Bumi. Moza ingin menolong, namun ia bingung bagaimana harus melakukannya. Di tengah kegelisahan itu, Kandar tiba-tiba mengajukan usul untuk memasukkan cacingnya ke tubuh Moza. Awalnya, Moza merasa ragu. Ia khawatir cacing Kandar akan ditolak oleh tubuhnya. Akan tetapi, setelah melihat kondisi Mian kian berbahaya, Moza pun mengizinkan Kandar meminjamkan cacingnya. Kemudian, Moza langsung bergerak membantu Mian. Surai-surai Moza yang telah dialiri energi Wijaya Kusuma berhasil meredam energi cakra. Karena tak merasa diserang, senjata itu tidak menggandakan wujudnya lagi. Satu persatu cakra-cakra itu pun menghilang dan kembali menjadi satu. Dengan bantuan energi Mian, Moza lalu menyegel senjata tersebut hingga tak bisa dikendalikan Romo Cakra Bumi. Mengaku bersih, tapi bersekutu dengan iblis. Dasar munafik, caci Romo Cakra Bumi sambil menuding Moza. Moza tersenyum. Ia tak terpancing dengan makian tersebut. Kecuali benar-benar berasal dari iblis, gelap atau terang seringkali bergantung kepada cara penggunaannya. Ilmu Tuan serupa dengan Mian, tapi tidak dengan tujuannya. Cacing yang ada di tubuh Kandar pun demikian adanya. Hitam atau putih, ia hanya pelaksana saja. Jika dibandingkan, sekarang Tuan malah lebih iblis dari cacing ini. Wajah Romo Cakra Bumi merah padam menahan amarah. Tanpa menjawab, ia langsung mengeluarkan senjata dan menyerang Moza. Mian tentu saja tidak tinggal diam. Selepas dari belitan surai, ia kembali meladeni Romo Cakra Bumi. Tombak catur tunggal kini berhadapan dengan tongkat berbentuk naga yang sedang menjulurkan lidah. Berbeda dengan Raden Jalasoga, Romo Cakra Bumi memiliki kemampuan kanuragan yang mumpuni. Pertarungan jurus Udan Wayah Rendeng melawan ilmu Patmo Sarpo pun berlangsung sengit. Benturan demi benturan menyebabkan dinding gua berguguran. Kondisi ini memaksa Moza harus meninggalkan gua secepat mungkin. Di bawah perlindungan surai, mereka bergegas pergi ke mulut gua. Sesampainya di luar, ternyata pasukan Dewi Pancar telah menunggu. Moza dan Kandar kembali mempersiapkan diri untuk bertarung. Di angkasa, Gundala berhasil mendesak Raden Jalasoga. Tombak ati geninya berulang kali mampu mematuk lawan. Meski terhalang energi pelindung Tirta Atma, serangan itu tetap menimbulkan kerusakan dalam tubuh Raden Jalasoga. Menyerahlah Raden, aku hanya menginginkan senjatamu, bukan nyawamu, bujuk Gundala. Raden Jalasoga tentu saja menolak. Tanpa Tirta Atma, ia bukanlah siapa-siapa. Segala penghormatan dan sanjungan yang selama ini diperolehnya akan lenyap. Belum lagi, jin dan manusia yang menderita akibat perbuatan kejinya di masa lalu, mereka pasti akan berdatangan untuk membalas dendam. Tombak ini adalah nyawaku. Tombak hilang, nyawaku melayang, balas Raden Jalasoga. Gundala tahu ketakutan lawannya. Bagi Raden Jalasoga, Tirta Atma laksana sebuah pangkat atau jabatan. Ia hanya dihormati, ditakuti, dan dipatuhi saat menjabat atau memiliki pangkat. Hilang pangkat, lenyap pula derajat serta rasa hormat. Berbahagialah mereka yang memilih hidup terhormat, walau tanpa diberikan hormat dan tak peduli dengan tanda-tanda kehormatan.
gumam Gundala menirukan ucapan Ki Selowukir. Gundala yang sadar Raden Jalasoga tak akan menyerah bersiap melakukan serangan pamungkas. Ia memusatkan kekuatan pada tombak. Ujung ati geni yang menyerupai lidah api pun menyala semakin merah. Sebaliknya, Raden Jalasoga juga melakukan hal yang sama. Ia melepas tali putih yang melilit pangkal bilah tombak. 5 ujung Tirta Atma memancarkan cahaya putih keabu-abuan. Hawa dingin membeku menyelimuti sekitar tombak itu. Di waktu bersamaan, tubuh Raden Jalasoga seolah diselimuti air berwarna kemerahan. "Dia mengorbankan dirinya sendiri, dasar bodoh," batin Gundala. Pada awalnya, Tirta Atma adalah pusaka berenergi baik. Ia hanya memangsa energi gelap. Namun, saat Raden Jalasoga menguasainya, semua berubah. Senjata itu menjadi pemangsa segalanya. Akibatnya, sesuai dengan hukum alam, jika hitam dan putih dicampur tanpa pembatas, maka hitamlah yang umumnya menjadi pemenang. Hal itu juga terjadi kepada Tirta Atma. Tombak itu menjadi jahat. Energi dalam tombak tersebut liar dan ganas. Energi itu bahkan berusaha untuk menyerangnya. Karena itulah, Raden Jalasoga menindih sebagian kekuatan tombak dengan ikatan tali lawe yang sudah diberikan mantra. Sebelum energi Tirta Atma benar-benar utuh, Gundala bergegas menyerang. Tubuhnya melesat maju dengan tombak teracung. Raden Jalasoga yang kini merasa kekuatannya tak tertandingi, memilih tak mengelak. Ia berencana menerima serangan Gundala. Baru setelah itu, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Begitu sampai di dekat Raden Jalasoga, Gundala melepaskan tombaknya. Saat tombak tersebut menghantam energi pelindung Raden Jalasoga, Gundala telah berada di belakang lawannya itu. Ketika melihat energi pelindung Raden Jalasoga melemah akibat benturan, Gundala langsung menyergap. Tangan kiri Gundala memiting leher, sementara tangan kanan mencengkram erat tangan kanan Raden Jalasoga. Di saat yang sama, ati geni kembali masuk ke tubuh Gundala. "Pemilik pusaka harus lebih hebat dari pusakanya, Raden. Pusaka itu membantu, bukan majikan," ujar Gundala sambil berusaha melawan energi Tirta Atma. Raden Jalasoga berusaha meronta untuk membebaskan diri. Akan tetapi, cengkraman Gundala sangatlah kuat. Seiring waktu, meski perlahan, Raden Jalasoga merasakan energi Gundala mulai menyusup ke dalam tubuhnya. Energi tersebut seperti api yang menghanguskan setiap ruang yang dilewatinya. Gundala sudah memperhitungkan semuanya. Karena itulah, ia berani mengambil langkah yang sangat membahayakan. Apa yang dilakukan Gundala meniru cara Mi'an saat menetralisir energinya dulu. Hal yang berbeda adalah Mi'an menggunakan catur tunggal dan ia memakai energi ati geni. Awalnya, energi Tirta Atma menyerang dengan dahsyat. Gundala pun berusaha menahannya sekuat mungkin. Setelah berjuang, pelan-pelan energi ati geni pun bisa menciptakan pembatas antara energi terang dan gelap dalam Tirta Atma. Gundala menyerap, lalu menggunakan energi yang telah terpisah itu untuk memperkuat serangannya. Tombak Tirta Atma akhirnya terlepas dari genggaman Raden Jalasoga. Gundala segera meloncat untuk meraihnya. Ia merasa lega karena tugasnya sudah selesai. Raden Jalasoga yang telah kehilangan kemampuan pun jatuh meluncur ke bawah dengan cepat. Beruntung, Gundala segera menyambar dan membawanya turun dengan selamat. "Bunuh aku, kumohon," ujar Raden Jalasoga lirih. Gundala menatap dingin. "Jangan khawatir, Raden. Aku yakin ada banyak makhluk yang ingin membunuhmu. Kuserahkan tugas itu pada mereka," balas Gundala, lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Pertempuran Moza dan Kandar melawan pasukan Dewi Pancar berjalan tak seimbang. Selain menghadapi lawan, keduanya juga harus melindungi Arum, Naya, Fatur, Kapten Tulus, dan Pak Samin. Akibatnya, mereka pun terdesak hebat. Di tengah kondisi sulit itulah Gundala datang. Tandangnya membuat pasukan Dewi Pancar koncar-kacir dan akhirnya melarikan diri. "Ayo cepat pergi, mereka akan datang lagi," seru Gundala. "Tapi Tuan, suamiku masih di dalam," balas Moza. "Aku yakin dia pasti setuju denganku, Bu. Jangan sia-siakan pengorbanannya," sahut Gundala. "Tuan ini benar, Bu. Biar aku yang akan menunggu Tuan Mi'an di sini," tambah Kandar. Moza kebingungan, tapi dia sadar pendapat Gundala dan Kandar benar. Moza pun memutuskan mengikuti saran Gundala. Sebelum pergi, Moza mengembalikan cacing Kandar.
ia juga memberikan sebagian besar energinya bersama cacing tersebut. Kutitipkan energiku kepadamu, Dar, gunakan sebaik-baiknya, pesan Moza, lalu bergegas meninggalkan tempat itu bersama Arum, Naya, Fatur, Kapten Tulus, Pak Samin, dan Gundala. Di dalam gua, pertarungan Mi'an masih berlangsung sengit, tapi kali ini Mi'an berhasil unggul dari Romo Cakrabumi. Ilmu udan wayah rendengnya tak mampu dihadapi oleh tombak lawan. Darah telah mengalir dari sudut mulut Romo Cakrabumi, sebuah tanda jika tubuhnya telah terluka dalam. Menyerahlah, Mbah, sudah saatnya kau bertobat, ujar Mi'an. Romo Cakrabumi malah tertawa panjang. Ia menancapkan tombaknya ke dada lalu ke tanah. Di saat yang sama, Mi'an tiba-tiba merasa seperti menginjak tanah berlumpur. Tubuhnya pun perlahan terisap ke bawah. Mi'an sadar ia telah terjebak dalam dimensi ciptaan Romo Cakrabumi. Nama bumi dalam gelarku bukanlah hiasan saja, An. Sekarang kau akan merasakan kedahsyatan mantra Siti Ludira. Suara Romo Cakrabumi menggema tanpa wujud. Seiring dengan semakin dalamnya tenggelam, Mi'an berusaha menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Di samping itu, ia juga harus melawan energi beracun yang berasal dari lumpur merah yang menjebaknya. Di luar gua, Kandar berjuang mati-matian melawan pasukan Dewi Pancar yang telah kembali datang. Beruntung, tak lama kemudian Condromawa dan Nagatirta muncul. Kedatangan Condromawa sempat membuat Kandar takut. Aku sudah tahu sebagian ceritanya dari Mozandar. Kita bicarakan saja nanti. Sekarang yang terpenting, kita harus menyelamatkan Mi'an, ucap Condromawa saat Kandar berusaha minta maaf. Jadi, Bu Moza sudah selamat? Tanya Kandar sambil bertarung. Semoga saja Tapak Jalak, Panembahan Truno, dan Kilugut berhasil membawa mereka ke perbatasan, jawab Condromawa penuh harap. Sementara itu, di tempat lain, Gundala sedang berjuang mati-matian menghadapi kejaran pasukan Dewi Pancar. Sedangkan Panembahan Truno dan Kilugut telah berada di depan untuk membantu Moza dan yang lain. Keduanya harus melakukan itu agar Naya, Fatur, Kapten Tulus, serta Pak Samin bisa bergerak cepat seperti mereka. Jangan gunakan Tirta Atmarang. Tombak itu adalah pusaka Laut Selatan. Gundala mendengar suara Tumenggung Nagamawa yang disampaikan lewat telepati. Baik, Tumenggung, balas Gundala. Di perbatasan, pasukan Tumenggung Nagamawa telah bersiap. Mereka bersiap melindungi rombongan Moza begitu mereka berhasil melewati perbatasan. Sebaliknya, pasukan penjaga perbatasan Laut Utara pun juga melakukan hal yang sama, tentu saja dengan tujuan yang berbeda. Meski terkurung dalam ilmu Romo Cakrabumi, Mi'an tak segelisah sebelumnya. Hal itu dikarenakan Moza, Arum, dan yang lain telah berhasil pergi. Ia kini memusatkan segala kemampuannya untuk menemukan kelemahan penjara lumpur beracun. Kondisi di tempat itu mengingatkan Mi'an kepada perut Gundala. Ia pun mencoba menggunakan cara yang sama. Dialirkannya energi catur tunggal ke segala arah. Selain untuk menghalangi pergerakan lumpur, Mi'an berharap energinya tersebut akan mampu melemahkan kekuatan energi lawan. Akan tetapi, Romo Cakrabumi ternyata melakukan hal yang sama. Ia juga mengalirkan energi yang diserapnya untuk mempercepat kematian Mi'an. Pertarungan kali ini bukanlah beradu jurus, melainkan kematangan energi masing-masing petarung. Romo Cakrabumi yang bisa bebas menyerap energi yakin Mi'an pasti akan kalah. Dengan penuh percaya diri, ia mengalirkan energi yang diserapnya ke penjara lumpur Mi'an. Akibatnya, lumpur berenergi racun yang tadinya bisa ditenangkan Mi'an kini mulai menggelegak seperti mendidih. Lumpur itu bahkan berusaha untuk merambati tubuh Mi'an. Mi'an berjuang menahan pergerakan lumpur. Sekuat tenaga ia mencoba menyerap energi untuk memperkuat pertahanan. Namun, dinding penghalang mantra Siti Ludira membuat hal itu menjadi sulit dilakukan. Tak punya pilihan, Mi'an berniat menggunakan seluruh energi yang tersisa untuk menyerang. Ia pun mengeluarkan tombak catur tunggal dan mulai mencari target serangan. Di tempat lain, Gundala mengamuk seperti badai. Setelah mendapatkan izin untuk memangsa lawan, energinya pun kian melimpah. Energi yang memancar dari tombaknya kini menjadi merah kehitaman. Ranggabara yang menyaksikan perubahan itu menjadi khawatir. Ia takut Gundala akan kembali ke watak aslinya. Energinya mengerikan, Tumenggung. Apakah tidak berbahaya? Apalagi dia membawa Tirta Atma, ujar Ranggabara.
Tumenggung Nagamawa tak membalas. Diam-diam ia juga gelisah melihat kebuasan Gundala. Sepak terjangnya mirip saat ia masih menjadi naga gila. "Bagaimana Resi? Apakah dia baik-baik saja?" tanya Tumenggung Nagamawa sambil menoleh ke Resi Naga Wulung. "Lihatlah baik-baik Tumenggung. Dia tidak membunuh dan memangsa semaunya. Itu artinya Gundala masih waras," jawab Resi Naga Wulung. Meski ganas, Gundala memang hanya menyerang mereka yang membahayakan rombongan Moza. Tubuhnya berkelebat ke segala arah seperti kilat merah yang memburu mangsanya. Semua peristiwa yang telah terjadi telah diketahui Dewi Pancar. Ia sadar jika Istana Laut Selatan ikut ambil bagian dalam kejadian tersebut. "Bagaimana ini Paman?" tanya Dewi Pancar kepada Adipati Jalasura, salah satu penasihat utamanya. "Apakah sebanding Kanjeng Ratu pengorbanan para prajurit kita dengan hasilnya? Menurut hamba, saat mereka berhasil lolos dari gua itu, seharusnya kita tidak usah ikut campur lagi," jawab Adipati Jalasura. "Tapi Paman, bagaimana dengan kehormatan Mandala ini? Harga diri kita pasti jatuh di mata Mandala-Mandala lain," bantah Dewi Pancar. "Kalau begitu, biar hamba saja yang akan menghadapi jin bertombak itu," balas Adipati Jalasura. "Kenapa harus Paman? Masih banyak punggawa lain yang mampu melawan jin itu." "Apakah mereka mampu menahan diri saat melihat para punggawa Laut Selatan, Kanjeng Ratu?" tanya Adipati Jalasura. Dewi Pancar terdiam. Jika pasukannya sampai terlibat pertempuran dengan pasukan Laut Selatan, maka masalahnya akan melebar menjadi konfrontasi antar Mandala. Setelah menimbang untung dan ruginya, Dewi Pancar memutuskan menarik diri dari urusan Moza. "Bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan muka Paman?" "Serahkan padaku Kanjeng Ratu," jawab Adipati Jalasura. Bersama pembantunya, Adipati Jalasura pergi ke Palagan. Sesampainya di sana, Adipati Jalasura langsung menghadang gerak Gundala. "Namaku Jalasura. Perkenalkan siapa dirimu Tuan?" sapa Adipati Jalasura. Gundala diam tak bergerak. Ketenangan sikap dan nada suara Adipati Jalasura membuatnya harus meningkatkan kewaspadaan. Gundala yakin lawannya kali ini berkemampuan tinggi. "Namaku Tapak Jala Tuan Sura. Maafkan jika aku telah mengusik ketenanganmu," jawab Gundala. Adipati Jalasura tersenyum. "Tak perlu minta maaf Tuan Jala. Toh kau dan aku sama-sama sedang menjalankan kewajiban." Adipati Jalasura lalu mengeluarkan senjatanya. Sebuah tombak yang wilayahnya berbentuk 4 naga saling melilitkan badan. Energi yang memancar dari tombak sangatlah besar. Tekanan energi tersebut bahkan bisa dirasakan oleh Tumenggung Nagamawa dan Resi Naga Wulung. "Tak kusangka Adipati Jalasura akan turun tangan sendiri. Gundala benar-benar dalam kesulitan kali ini," gumam Tumenggung Nagamawa. "Aku justru punya pendapat lain Tumenggung. Adipati Jalasura mungkin punya itikat baik," sahut Resi Naga Wulung. "Maksud Resi?" tanya Tumenggung Nagamawa dengan wajah bingung. "Aku kenal siapa Jalasura. Ia adalah salah satu cahaya di Laut Utara. Aku yakin Jalasura sedang mengupayakan penyelesaian masalah Moza dengan caranya sendiri." Sementara itu, pasukan pengejar Moza menghentikan pergerakannya. Posisi mereka digantikan oleh para pembantu Adipati Jalasura. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, Moza bisa merasakan kemampuan lawan barunya lebih mumpuni dari sebelumnya. Moza pun berusaha menghimpun energi semaksimal mungkin. Hal yang sama juga dilakukan Panembahan Truno dan Kilugut. "Mengapa mereka tidak juga menyerang?" gumam Panembahan Truno heran. "Entahlah Panembahan, mungkin menunggu perintah dari pemimpinnya," sahut Kilugut. Gundala menatap Adipati Jalasura. Ketenangan sang Adipati membuatnya gelisah. "Apa yang sedang Tuan rencanakan? Mengapa tidak segera menyerang?" "Ayo kita bertaruh Jala. Mari kita bertarung tanpa pusaka. Jika menang, kau dan rombonganmu boleh melewati perbatasan," jawab Adipati Jalasura. "Bila kalah?" balas Gundala. "Tentu saja kau harus ikut ke Istana Laut Utara," sahut Adipati Jalasura. Gundala termenung.
Ia tahu kemampuan Adipati Jalasura sangat tinggi. Dengan kemampuannya saat ini, Gundala merasa sulit untuk mengimbangi apalagi mengalahkan sang Adipati. Gundala pun mengirim pesan kepada Tumenggung Nagamawa. "Bagaimana Resi?" tanya Tumenggung Nagamawa. "Apakah kita punya pilihan, Tumenggung?" jawab Resi Nagawulung. Setelah mendapat izin, Gundala segera menyiapkan diri. Kali ini bebannya semakin berat. Selain keselamatan kelompok Moza, ia pun harus menjaga Tirta Atma agar tidak jatuh ke Mandala Laut Utara. Setelah menyimpan tombak, Adipati Jalasura segera meloncat maju. Gundala berusaha menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, gerak Adipati Jalasura lebih cepat darinya. Tubuh Gundala pun terkena sambaran tangan lawannya. "Apa maksudnya ini?" batin Gundala bingung. Gundala bisa merasakan jika Adipati Jalasura tidak menggunakan seluruh energinya. Sang Adipati seolah berusaha menyesuaikan diri dengan kemampuannya. "Aku juga tidak setuju dengan penyerangan kepada anak-anak Jala. Sekarang, ayo cepat kalahkan aku sebelum pihak istana berubah pikiran." Gundala mendengar bisikan rahasia Adipati Jalasura. "Terima kasih Tuhan, utang budi ini pasti akan kubalas suatu hari nanti," balas Gundala. Gundala dan Adipati Jalasura pun berpura-pura sedang terlibat pertarungan sengit. Keduanya saling serang seperti sepasang naga yang sedang memperebutkan mustika. Setelah beberapa lama baku serang, Adipati mengirim pesan agar Gundala menerima pukulannya dan berpura-pura jatuh. Setelah itu, ia harus memukul balik saat ia menyerang lagi. Gundala pun memenuhi perintah itu. Saat Adipati Jalasura memberi isyarat, ia membiarkan dadanya terhantam dan jatuh. Kemudian, ketika Adipati Jalasura meloncat untuk menyerang lagi, Gundala segera bangkit dan membalas memukul. Diiringi bunyi ledakan, tubuh Adipati Jalasura terpental ke belakang. Menyaksikan itu, para pembantunya segera mendekat. Beberapa jin bahkan bersiap menyerang Gundala. "Hentikan! Aku punya perjanjian dengan dia," seru Adipati Jalasura. Saat para pembantu Adipati Jalasura pergi, Moza dan yang lain segera bergerak ke perbatasan. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Tumenggung Nagamawa. Setelah itu, rombongan Moza segera dibawa ke tempat yang aman. "Pergilah Jala, tolong jangan kembali lagi ke sini, sebab mungkin saat itu takdir akan berkata lain," ucap Adipati Jalasura setelah bangkit berdiri. Tanpa menjawab, Gundala bergegas menyusul Moza. Setelah memastikan Moza selamat, Gundala pergi ke tempat rahasia. Di sana ia menyerahkan Tirta Atma kepada Tumenggung Jalakurung, punggawa utusan Istana Laut Selatan. "Apakah hamba boleh membantu Mian, Tumenggung?" tanya Gundala kepada Tumenggung Nagamawa setelah Tumenggung Jalakurung pergi. "Tugasmu sudah selesai, Rang. Kau harus kembali ke Mandalaku," jawab Tumenggung Nagamawa. "Tapi Tumenggung," protes Gundala. "Apa kau lupa dengan Adipati Jalasura, Rang? Dia sudah berkorban banyak. Aku yakin Dewi Pancar pasti akan menghukumnya," potong Tumenggung Nagamawa. Seketika itu juga Gundala terdiam. Dengan gelisah, naga hitam itu menatap ke arah gua tempat Mian bertarung melawan Romo Cakrabumi. "Ada saatnya kita hanya bisa berdoa dan berharap, Reng. Dan sekarang adalah saatnya kau melakukan itu," ucap Resi Nagawulung sambil memegang tangan Gundala. Gundala pun tak bisa melakukan apa-apa ketika Resi Nagawulung menarik kembali energi dan tombak Ati Geni. Tanpa suara, Gundala menundukkan kepala dan mulai berdoa. Meskipun telah berusaha berdamai dengan kenyataan, perasaan Gundala masih bergejolak. Ia pun mencari cara agar tetap bisa menolong Mian. "Tolong sisakan sedikit, Rasi," bisik Gundala. "Untuk apa, Rang? Kau mau mengingkari janjimu sendiri?" balas Resi Nagawulung. Gundala lalu menjelaskan alasan dan tujuannya. Rasa haru langsung menyelimuti Resi Nagawulung. Ia pun memutuskan hanya menarik energi Ati Geni dan membiarkan energi yang lain tetap di tubuh Gundala. "Terima kasih. Maafkan jika telah banyak merepotkan, Resi," ucap Gundala. "Aku yang harus meminta maaf atas prasangka burukku kepadamu, Reng," ucap Resi Nagawulung sambil melepaskan tangannya. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Nagamawa mengajak Gundala kembali ke mandalanya. Sesampainya di sana, Gundala meminta izin untuk menemui Moza. Tumenggung Nagamawa pun membawanya menemui Moza di Galis Segaran.
Usai gagal membendung amukan Gundala, Tumenggung Galih Guntur dan Panji Tajisukma diperintahkan membantu menyerang Mi'an. Kedatangan mereka membuat perjuangan Condromawa, Nagatirta dan serta Kandar kian berat. Dengan energi yang telah banyak terkuras, ketiganya hanya bisa mempertahankan diri saja. Di dalam goa, tubuh Mi'an kian jauh masuk ke kolam lumpur. Serangan-serangan yang dilakukannya tak mampu menembus perisai mantra Siti Ludira. Sadar jika itu hanya akan membuang-buang energi, Mi'an menggunakan sisa energinya untuk membentengi diri dari energi beracun yang berusaha keras untuk menyusup masuk. Dengan semakin banyaknya kedatangan pasukan lawan, Condromawa tak punya pilihan selain menyerah. Demikian juga dengan Nagatirta. Keduanya pun menjadi tawanan Tumenggung Galih Guntur. Satu-satunya yang bisa melarikan diri adalah Kandar. Laki-laki itu berhasil menyelinap masuk ke dalam goa. Tumenggung Galih Guntur bersama pasukannya melakukan pengejaran. Selain Kandar, ia juga ingin menangkap Mi'an juga. Namun itu harus terkubur bersamaan dengan ledakan dahsyat yang menghancur dan meratakan goa tersebut. Condromawa, Nagatirta, Panji Tajisukma bersama seluruh pasukannya serentak menoleh ke arah goa. Jantung Condromawa pun berdebar kencang. Apa yang kira-kira terjadi, Ki? Entahlah, Dra. Semoga saja Mi'an masih diberikan umur panjang, balas Nagatirta. Kabar hancurnya gua dengan cepat menyebar hingga ke laut selatan. Di Galis Segaran, Moza hanya bisa memeluk Arum sambil berlinang air mata. Sedangkan di penjara, Tumenggung Nagamawa, Gundala yang dibakar kesedihan, berjuang keras mengendalikan gejolak perasaannya. Andai saja waktu itu aku diberi kesempatan. Andai saja, gumamnya berulang kali. Candrasa yang juga mendengar beritanya segera datang ke Galis Segaran bersama Ajeng. Dengan penuh amarah, ia berniat untuk menyerang Dewi Pancar. Ki Galis Segara pun berusaha menenangkan sang naga putih tersebut. Mi'an pasti tidak akan setuju dengan niatmu, Sa. Ia adalah orang yang memilih berkorban, bukan mengorbankan pihak lain, ucap Ki Galis Segoro. Tapi Ki, kematian Mi'an harus ada yang membalas, bantah Candrasa. Sejak kapan Mi'an pernah berbicara tentang balas dendam, Sa? Siapa yang mencegah terbunuhnya Gundala saat itu? Balas Ki Galis Segoro. Candrasa terdiam. Ia tahu Mi'an memang tidak pernah membunuh sembarangan. Ia baru akan melakukan itu bila lawan sudah benar-benar tak bisa diampuni lagi. Lagi pula, jika kau membawa pasukan baluran untuk menyerang Dewi Pancar, maka yang akan terjadi adalah perang antar Mandala. Kau pasti paham konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh rakyat dari Mandala-Mandala yang nantinya terlibat dalam perang tersebut, ujar Ki Galis Segoro berusaha memberikan gambaran. Mengapa kita membahas kematian Mi'an? Bagaimana bila dia belum mati? Bagaimana juga dengan nasib Ki Nagatirta dan Condromawa? Ucap Ganggang Wilis tiba-tiba. Semua yang ada di tempat itu tersentak. Mereka seolah baru sadar jika masih ada Nagatirta dan Condromawa yang kini telah menjadi tawanan Dewi Pancar. Ganggang Wilis benar. Kita harus lebih dulu berusaha menolong mereka yang jelas bisa diselamatkan. Aku yakin Mi'an pasti akan melakukan hal yang sama, balas Moza setelah berhasil menenangkan diri. Ki Galis Segoro bersama yang lain pun segera berunding untuk mencari cara membebaskan Condromawa dan Nagatirta. Ketika mereka sedang sibuk berdiskusi, sebuah berita mengejutkan lain datang dari istana. Tombak Tirta Atma dan Tumenggung Jalakurung menghilang dalam perjalanan kembali ke istana. Ki Galis Segoro pun segera pergi ke istana untuk mengusut kejadian tersebut. Atas saran Candrasa, Panembahan Truno diminta segera kembali ke Umbul Gesang. Meski Dewi Purwari telah tewas, tapi Galil dan Mari berusaha meloloskan diri. Naya, Fatur, Kapten Tulus, dan Pak Samin juga memilih kembali ke Jakarta. Karena keamanan mereka masih terancam, maka Ki Lugut ikut dalam rombongan Naya sebagai pengawal. Pada sebuah gua yang tersembunyi di tebing pantai Pacitan, Adipati Jalasura termenung menatap sedih 3 makam batu. Energi yang menyelimuti keempat makam itu menghalangi langkah sang adipati untuk mendekat. Tidak lama kemudian, Tumenggung Galih Guntur dan pasukannya datang ke sana. Condromawa serta Nagatirta juga ikut bersama mereka. Keduanya lalu diserahkan kepada Tumenggung Wadas Gulung, punggawa penguasa gua tersebut. Kau masih merindukan mereka, Tuan Sura? Tanya Tumenggung Galih Guntur kepada Adipati Jalasura.
Adipati Jalasura tak menjawab. Ia memilih meninggalkan Tumenggung Gali Guntur dan kembali ke Mandalannya. "Jangan keterlaluan, Guntur. Jika dia lepas kendali, nyawamu bisa melayang," Tumenggung Wadas Gulung mengingatkan. Tumenggung Gali Guntur tertawa kecil. Wajahnya menyiratkan kebencian. "Jangan khawatir, Lung. Selama anak dan istrinya berada di istana, Adipati pengecut itu tidak akan berani macam-macam. Yang aku heran, kenapa Kanjeng Ratu masih menjadikannya penasehat?" ujar Tumenggung Wadas Gulung. "Kau yang bodoh, Gulung. Itu adalah cara Kanjeng Ratu untuk menyiksanya. Jalasura pasti sangat menderita ketika harus menjalankan perintah yang bertentangan dengan prinsip hidupnya," balas Tumenggung Gali Guntur. "Lalu kenapa dia tidak diperintahkan untuk membunuh istri dari Mian? Bukankah itu akan sangat menyakitkan bagi Adipati Jalasura?" "Aku yakin Kanjeng Ratu pasti punya perhitungan, Lung. Aku yakin itu," jawab Tumenggung Gali Guntur. Setelah selesai berbicara, Tumenggung Wadas Gulung memasukkan Condromawo dan Nagatirta ke peti batu yang telah disiapkan. Dengan ilmunya, Tumenggung Wadas Gulung lalu menyegel kedua peti tersebut. Meski memiliki jabatan tinggi, Adipati Jalasura tak memiliki kekuasaan dan pasukan besar. Semua itu diakibatkan oleh perbuatannya di masa lalu. Ia dianggap telah menjadi pengkhianat Mandala. Satu-satunya alasan Adipati Jalasura masih hidup adalah 3 makam batu yang rutin dijenguknya itu. 3 makam itu masing-masing berisi Raden Mahindra, Panji Salaka, serta Condro Geni. Mereka adalah sahabat dari Adipati Jalasura yang berasal dari Lawu, Semeru, dan Merapi. Ketiganya berhasil ditawan karena dijebak oleh Adipati Jalasura. Meskipun Adipati Jalasura terpaksa melakukan itu karena anak dan istrinya disandra, ia selalu menyesali perbuatannya. Namun, semua telah terjadi. Adipati Jalasura hanya bisa menghabiskan waktunya dalam terajaman perasaan bersalah yang semakin bertambah setiap detiknya. Apalagi setelah anak dan istrinya juga memandangnya sebagai pengkhianat. Dewi Warajala dan Raden Jalusegoro menyalahkan Adipati Jalasura atas hilangnya semua kenikmatan, kemewahan, serta perlakuan istimewa mereka. Istri dan anak Adipati Jalasura tersebut menganggap perbuatan Adipati Jalasura untuk meminta keadilan atas kematian kekasih Raden Mahindra adalah sebuah kebodohan. Di wismanya, Adipati Jalasura kembali merenungkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Sesungguhnya, ia sudah tidak tahan menjalankan tugas-tugas yang seringkali bertentangan dengan perasaannya. Saat membebaskan Moza, Adipati Jalasura berharap akan mendapat hukuman di penjara juga. Sebab, ia sudah tidak ingin lagi menambah tikaman penderitaan akibat perasaan bersalah. Tiba-tiba, Adipati Jalasura bangkit dan menebalkan energi pelindungnya. "Aku yang datang, Tuan. Maaf, kali ini aku terpaksa harus mengingkari janji." "Kau tahu nyawamu bisa hilang di sini kan, Jala?" ujar Adipati Jalasura sambil menatap Gundala yang berdiri tak jauh dari depannya. Gundala tersenyum. "Aku tahu, Tuan. Tapi setidaknya nyawaku hilang di tempat dan saat berbuat tepat." Kata-kata Gundala mengoyak luka masa lalu Adipati Jalasura. Kesedihannya pun kembali datang. Namun, hal itu tak membuat Adipati Jalasura kehilangan kewaspadaannya. "Ayo cepat masuk sebelum ada yang memergoki." Sesampainya di dalam, Gundala lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Ia ingin mencari tahu nasib Condromawo, Nagatirta, Mian, serta Kandar. Dikarenakan Adipati Jalasura hanya tahu tentang Condromawo dan Nagatirta, Gundala pun hanya mendapatkan informasi tentang mereka. "Terima kasih, Tuan. Sekarang aku akan ke sana untuk membebaskan mereka." Gundala pamit. "Kau hanya akan menyerahkan nyawa saja di sana, Jala. Ilmu Tumenggung Wadas Gulung tak serendah pikiranmu," ucap Adipati Jalasura. "Aku bersedia membantumu, tapi kau juga harus menolongku." "Katakan apa yang bisa kulakukan untukmu, Tuan," balas Gundala. "Nanti tolong bebaskan 3 saudaraku yang juga terkurung di sana," jawab Adipati Jalasura. "Saudara? Bagaimana bisa, Tuan?" "Panjang ceritanya, Jala. Biar nanti abdi setiaku yang akan bercerita. Sekarang lebih baik kau pergi ke tempat Mian bertarung. Jika masih hidup, dia serta Kandar lebih butuh pertolongan daripada Condromawo dan Nagatirta," saran Adipati Jalasura. Adipati Jalasura
lalu menepuk gelang berbentuk ular yang melingkar di bahunya. Gelang itu lalu terbuka dan berubah menjadi ular merah. "Ikutlah dengan tuan ini, Kelatsoga. Perintahnya adalah perintahku," ucap Adipati Jalasura. Ular merah tersebut langsung melayang dan melingkari bahu Gundala. Setelah berpamitan, Gundala pun segera meninggalkan tempat tersebut. "Kali ini aku yakin sedang melakukan hal yang tepat," gumam Adipati Jalasura sambil menatap ke arah Gundala menghilang. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan besok sore ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau langsung menyimak ceritanya sampai selesai, bisa langsung kunjungi akun Facebooknya Mas Pudak Brahma. Di sana itu udah sampai episode terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga untuk Mas Pudak Brahma dan Mbak Ayu Sekar. Semoga sehat selalu. Sekian, silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.